Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hala Sausan Azhar dari kelas A06, NIM 200710101026. Di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler berguna untuk membentuk bayangan objek secara maya, tegak lurus, dan diperbesar. Tabung atau tubus berguna untuk mengatur fokus bayangan dan juga untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Skrup pengarah kasar atau makrometer berguna untuk menaik turunkan tubus secara kasar. Dan skrup pengarah halus atau mikrometer berguna untuk menaik turunkan tubus secara halus. Revolver berguna untuk mengatur lensa objektif mana yang akan kita gunakan, mulai dari lensa objektif yang fokusnya terkecil sampai terbesar. Di sini ada lensa objektif yang berfungsi untuk membentuk bayangan benda secara nyata, terbalik, dan diperbesar. Penggangan atau lengan berfungsi untuk menyanggah meja, juga tubus atau bagian kepala mikroskop. Ada juga pegangan sediaan berfungsi untuk mencapit gelas spesimen agar tidak bergerak kemana-mana. Ada kondensor. Kondensor berguna untuk mengumpulkan cahaya dan juga untuk memfokuskan cahaya. Diafragma mengatur jumlah cahaya yang masuk. Di sini ada sendi inklinasi untuk mengatur sudut kemiringan mikroskop. Ada juga cermin atau reflektor. Reflektor berguna untuk mengambil cahaya dari sumber cahaya, bisa dari matahari atau lampu atau sejenisnya, dan akan dipantulkan kepada objek. Di sini juga ada kaki. Kaki berguna sebagai penyanggah dari bagian-bagian mikroskop tersebut. Sekarang saya akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana penggunaan mikroskop sesuai checklist. Yang pertama, menempatkan mikroskop pada meja dengan posisi yang benar. Cara menempatkan mikroskop dengan posisi yang benar, yang pertama kita membawanya dengan kedua tangan. Satu tangan memegang lengan, yang satu lagi memegang dasar mikroskop. Kita taruh di meja, taruh di tengah-tengah antara sumber cahaya dan juga ujung dari meja. Tidak boleh terlalu pinggir agar mikroskop tidak jatuh. Yang kedua adalah kita harus mengatur lensa objektif agar lensa tersebut seporos atau searah dengan lensa okuler. Dengan cara kita harus memutar revolver. Kita memutar revolver agar kita mendapatkan lensa yang sesuai. Bila perlu, kita mengaturnya dengan pertambahan yang kecil dulu. Kita lihat dulu apakah sudah pas atau tidak, seperti itu. Yang ketiga, yang keempat adalah mengatur diafragma dan juga cermin. Cara mengatur diafragma dengan cara membukanya. Dan sehingga kita bisa mengatur jumlah cahaya yang akan masuk menerangi spesimen seberapa banyak, dan kita bisa mengaturnya, bisa mengecilkan atau membesarkannya. Dan cermin berguna untuk memantulkan cahaya dari sumber cahaya agar kita juga bisa mengatur cahaya yang seperti apa yang kita butuhkan, bisa dengan cermin yang datar ataupun cermin yang cembung. Cermin yang datar untuk penerangan atau sumber penerangan yang cukup jelas, dan cermin cembung untuk sumber cahaya yang kurang terang. Yang kelima adalah menaruh preparat. Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah menaikkan tubus dengan cara memutar makrometer. Setelah kita menaikkan tubus dengan makrometer kurang lebih 1/4, kita menaruh spesimen atau gelas preparat di atas meja dan dijepit oleh penjepit preparat agar preparat terfiksasi dan tidak bergerak kemana-mana. Lalu kita turunkan lagi tubus menggunakan makrometer.
Setelah turun, diusahakan jangan terlalu mendekati spesimen agar spesimen bisa terlihat dengan jelas. Dan juga tidak mengenai gelas yang akan dikhawatirkan akan pecah kalau terlalu dekat atau terlalu menekan spesimen. Yang keenam, bila diperlukan, kita bisa mengatur posisi preparat atau spesimen dengan cara memutar skrup meja mikroskop. Karena meja mikroskop bisa mengatur posisi spesimen menjadi maju, mundur, ke samping kanan ataupun samping kiri. Jadi kita harus mempaskan preparat tersebut dengan lensa objektif, juga lensa okuler yang akan kita gunakan untuk melihat objek. Yang ketujuh, untuk memfokuskan gambar yang akan dihasilkan, kita bisa mengatur tubus, cermin, diafragma, dan juga kondensor. Yang pertama, kita bisa mengatur tubus dengan cara memutar mikrometer, yaitu penggerak tubus secara halus agar gambar yang dihasilkan pun lebih fokus. Yang kedua bisa mengatur cermin dengan cara kita mengatur bagaimana pencahayaan, sumber cahaya di mana, dan gambar atau spesimen kita ada di mana. Yang kedua, kita membuka diafragma agar kita bisa mengetahui jumlah cahaya yang akan kita gunakan berapa. Dan yang terakhir yaitu mengatur tinggi atau rendahnya kondensor. Dengan mengatur kondensor kita bisa mengatur pengumpulan cahaya yang akan menerangi objek agar objek lebih terlihat fokus. Yang kedelapan adalah mencari bayangan benda di awal dengan perbesaran objektif yang paling rendah dengan cara memutar resolver ke lensa objektif yang paling rendah, biasanya 4 kali perbesaran. Kita bisa memantau atau melihatnya dari lensa okuler apakah dengan perbesaran 4 kali tersebut atau paling rendah tersebut benda bisa terlihat, objek bisa terlihat. Jikalau tidak bisa terlihat, kita bisa memutarnya ke lensa objektif yang perbesaran lebih besar atau mengatur lagi pencahayaan. Yang kesembilan, mengatur lensa objektif yang paling rendah diubah menjadi lensa objektif yang lebih besar. Sama seperti sebelumnya, kita bisa mengaturnya dengan cara memutar resolver dan kita memantaunya atau melihatnya dari lensa okuler. Apakah perbesaran yang kita lakukan atau perubahan lensa objektif yang setelah dilakukan apakah sudah pas? Setelah itu kita bisa lagi mengatur tubus dengan cara memutar mikrometer agar fokus benda lebih terlihat. Juga mengatur lagi cermin, pencahayaan, dan juga diafragma, dan juga kondensor agar hasil gambar yang kita lihat lebih jelas dan lebih fokus. Poin nomor 10 adalah memperlihatkan sel yang akan kita lihat melalui mikroskop. Untuk poin ini mungkin saya belum bisa memperlihatkannya karena saya belum melakukan praktikum mikroskop secara langsung. Namun saya bisa memperlihatkan sel bawang yang telah saya gambar dan gambarnya akan saya tunjukkan di poin terakhir. Kurang lebih seperti ini. Untuk poin nomor 11 dan 12 yaitu penyetelan tubus dengan menggunakan mikroskop dan menyetel posisi cermin, menyetel pembukaan diafragma, dan menyetel kondensor. Setelah saya sampaikan bagaimana cara penggunaannya dan apa fungsinya bersamaan dengan poin-poin sebelumnya. Untuk poin 13 yaitu menggambar hasil pengamatan bayangan benda. Kurang lebih gambar seperti ini yang telah saya buat tentang sel bawang. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.